Alhamdulillah alamin. Laptop saya baru bisa diakses lagi. Pagi ini saya ngerekam jam 6 pas banget jam 6. 6 lebih satu sekarang. Dan saya lagi siap-siap mau ngajar olahraga untuk pagi hari ini. Em, jadi alhamdulillah kita bisa memulai video pembelajaran pada pagi hari ini ya teman-teman semua. Dan mohon maaf sekali lagi untuk ketidaknyamanannya. Kemarin-kemarin masih nggak bisa. Casannya tuh aneh banget teman-teman. Jadi kayak cas HP yang jelek, tahu gak sih? Yang harus diputer-puter kayak gitu. Ini akhirnya bisa ngecas dan saya diemin semalaman dulu baru bisa nyala. Ya, dan semoga nggak susah ngecas lagi. Oke, kita mulai ya pertemuan pada pagi hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, sorry, masih hair. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi sholli sholli wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah teman-teman semua, tentu selalu puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Zat Ilahi Rabbi karena atas berkat rahmat, ridho dan rizkinya diberikan kesempatan bagi kita untuk hidup pagi hari ini walau dengan dosa-dosa kita yang sangat banyak tentu saja, walau dengan segala kekurangan-kekurangan kita, walau dengan kebodohan-kebodohan yang telah kita lakukan kepada Allah. Allah masih memberi kesempatan. Semoga kesempatan ini dapat kita pakai untuk bertaubat kepada Allah dan semoga teman-teman semua tentu saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat, salam, serta segala pujian datangkanlah kepada Rasulullah SAW. Semoga tercurah juga salam tersebut kepada keluarganya, sahabatnya, tabi-tabiinnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini, ya teman-teman, saya nyalain dulu flash HP ya agar biar kelihatan dikit. Pada pagi hari ini teman-teman semua akan ada beberapa materi yang akan dibahas, tapi sebelum itu saya mau memberi sesuatu dulu kepada kalian. Kemarin Fawas baru saja melaksanakan ujian, kemudian mungkin Faris juga nanti akan menghadapi UAS ya sebentar lagi, tidak akan lama lah, sebulan 2 bulan mentok-mentok akan menghadapi UAS. Faiza juga demikian, akan menghadapi tes-tes untuk mempersiapkan masuk ke dalam SMA gitu ya. Allah sekali menciptakan struggle dalam hidup kita. Tentu saja ya, hidup ini memang untuk bermasalah sebenarnya. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami menciptakan kehidupan dan kematian itu untuk menguji manusia bagaimana dan siapa yang paling baik amalannya. Ya. Jadi diciptakan semua ujian itu untuk menilai bagaimana siapa yang paling baik amalannya di antara kamu yang lain. Ya, teman-teman. Agar kamu tahu bagaimana proporsi hidup kamu. Sekarang ada murid saya yang ngintip. Sekarang dalam keadaan kita, teman-temannya lagi ujian, itu juga bentuk ujian dari Allah dan hasilnya justru itu yang paling menentukan bagaimana kekuatan dan ketaatan iman kita, gitu ya. Maksudnya bagaimana? Allah sudah memerintahkan bagi kita untuk kalau kamu sudah berusaha maka bertawakallah kepada Allah. Tawakal itu yang kayak gimana? Tawakal itu benar-benar menyerahkan diri kamu kepada Allah. Anda sudah berusaha, Anda serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, hamba bertawakal kepadamu. Usaha hamba sudah hamba lakukan, hamba sudah belajar, hamba sudah ujian, hamba sudah melaksanakan A, B, C, D. Hasilnya kuserahkan kepada Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan aku berserah diri atas apapun itu. Allah suka banget orang yang bertawakal. Semuanya diserahin kepada Allah. Biar Allah saja yang nanti menghitung hasilnya. Dan Anda berdoa kepada Allah itu seperti ini. Ini doa saya dan alasan saya kenapa bisa lulus SBMPTN ya. Kenapa saya harus ngomong kayak gitu? Karena saya tidak belajar teman-teman SBMPTN. Saya tidak bohong kalau saya bilang untuk soal kualitatif itu saya ngasal semuanya. Saya isi semuanya tapi saya ngasal. Saking saya memang tidak belajarnya. Tapi Allah masih memberi kesempatan saya untuk berkuliah pada sampai hari ini gitu ya.
Ya gigi saya kayak bolong. Ini nggak bolong ya guys ya. Anda berdoa seperti ini, ya Allah, izinkanlah hamba untuk diterima di jurusan ini atas izinmu yang paling baiknya. Kemudian hasilnya apapun nanti, ya Allah, jadikanlah hamba sebagai orang yang bertawakal. Lapangkanlah dada hamba dan mudahkanlah hamba untuk melupakannya. Gitu. Karena diwajibkan bagi kamu, teman-teman. Diwajibkan bagi teman-teman semua. Untuk apa? Untuk melawan rasa kecewa Anda. Diwajibkan bagi Anda untuk memerangi, melawan rasa kecewa Anda, karena yang paling logis bagi diri kita adalah semua hal. Semua hal. Itu Allah yang sudah mengatur, dan Allah yang paling tahu terhadap diri kita masing-masing. Ya, sekali lagi, diwajibkan bagi kamu untuk melawan rasa kecewa kamu, karena notabene hanya Allah saja yang paling tahu semuanya. Allah yang paling ngerti. Allah yang paling kuat. Allah yang paling dapat mengabulkan doa-doa kamu. Dan hendaknya kita tidak perlu merasa apa namanya, rariwuh paciwuh gitu ya, nggak perlu, nggak perlu. Ya. Saya mau untuk teman-teman agar selalu berada dalam rahmat Allah yang paling baik, dan Anda berada sebagai hamba-hamba Allah yang selalu bertawakal kepada Allah, karena memang susah untuk bertawakal itu. Ya. Saya paham betapa sulitnya hidup kita disebabkan karena dosa-dosa kita, tentu saja. Ya. Saya nggak ngomong dosa kalian, saya ngomongnya dosa kita, karena saya juga orang yang sangat berdosa. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman. Semangat untuk apa namanya, menunggu hasil ujiannya, dan masih doakan semoga diterima di tempat yang paling teman-teman inginkan, dan itu adalah tempat terbaik yang Allah izinkan kepada kalian. Amin ya rabbal alamin. Oke, right now sekarang kita akan berlanjut untuk belajar tahsin ya teman-teman. Kenapa? Ini menurut saya masih belum diulang karena Anda masih belum mengerti ya bagaimana apa namanya, jalannya mata apa namanya, tahsin ini gitu ya. Bukan saya ulang sih sebenarnya, ini juga materi yang mungkin belum sepenuhnya saya sampaikan. Tapi apa namanya, tentu perlu untuk teman-teman ketahui bagaimana hukum-hukumnya tahsin ini gitu ya. Oke. Hukum. Nah, oke. Saya share screen dulu ya. Kalau nanti di videonya Anda tonton kemudian suaranya kurang bagus lah, kurang apalah, kurang gini gitulah, Anda bisa langsung ditanyakan di grup ya. Saya mau Anda memperhatikan apa yang saya berikan kepada teman-teman semua. Ya, saya kayak bapak-bapak banget pakai filter seperti ini, kayak ayah-ayah banget. Ya udah cocok mungkin ya untuk menikah. Tanda sekolah dulu S2. Oke. Mana ini ya? Oke. Oke. Di sini udah ada sesinya di saya, semoga dilayani juga ada ya teman-teman. Oke. Kita akan belajar hukum mad far'i dan prakteknya. Hilangkan semua pemikiran Anda tentang praktikum tajwid ya, tentang teori nama-nama tajwid dan bagaimana definisinya, Anda hilangkan dulu ya. Karena yang paling penting dalam mempelajari Al-Quran, yang paling pertama ya, tahap paling pertamanya adalah memahami dan dapat mempraktekkan. Bagian mengerti itu teorinya bagaimana, secara bahasa apa, secara definisi apa, itu akan dilakukan setelah Anda dapat melaksanakan prakteknya. Jadi kalau belajar Al-Quran itu prakteknya dulu, baru Anda belajar secara teoritisnya itu bagaimana. Gitu. Dan pertama kita akan mempelajari mad wajib mutasil. Saya jelaskan sedikit saja ya terkait hal ini. Mad wajib mutasil ya, atau mad wajib itu adalah mad yang panjang dibacanya. Mad itu artinya panjang ya. Mad itu artinya panjang, dan dia karena disebut mad wajib karena wajib banget dibaca panjang ya teman-teman. Ini wajib, sekali lagi ya anak-anakku, ini wajib dibaca panjang. Cara membacanya adalah membaca huruf yang berharokat mad wajib mutasil, yang berharokat mad wajib mutasil sepanjang 5 sampai 6 harokat ya. 6 harokat itu mentoknya, 5 itu minimalnya. Harokat sekali lagi teman-teman, saya sudah menjelaskan loh ya, saya sudah menjelaskan.
Harokat itu adalah ketukan dalam Quran. Kita menghitung. 1 harokat. 2 harokat. 6 harokat. Ya, kita menghitung 6 detik kurang lebih. Misalnya huruf mad wajib mutasil. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Anda sering sekali saya kasih clue kalau misalnya Anda baca Quran panjang. Nah, itu mad wajib mutasil. Ya, Anda dapat melihatnya dengan ciri-ciri yang paling pasti di depan hurufnya itu pasti ada huruf hamzah. Nih huruf hamzah, teman-teman. Saya perbesar ya. Nih, pasti teman-teman menemukan huruf ini di depan huruf yang ada harokat mad wajib mutasil. Ya, pasti. Nah, mad wajib mutasil itu punya teman namanya mad jaiz. Ya, itu kita next dulu dibacanya gitu ya. Mad wajib mutasil. Ya, ini tulisannya jelek banget dah. Ini contohnya kok jadi gini ya. Saya copas soalnya. Sebentar deh, saya cari satu contohnya di Quran surat Duha kalau di sini ya. Oke, let's looking for surat Duha. Nah, perhatikan di gambar yang saya tandai ini. Nah, nah, di ayat ke-10-nya kita melihat di sini ya teman-teman. Ini ada nggak ya share screen-nya? Saya agak ragu dulu, bentar deh ya. Oh iya benar nggak ada yang surat duhanya ya. Oke, screen. Nah, oke. Di ayat ke-10-nya teman-teman dapat melihat ada huruf yang berharokat mad. Nih mad nih yang panjang kayak gini nih harokatnya seperti alis manusia ya. Ini mad namanya. Kalau teman-teman menemukan huruf mad seperti ini, nah di depannya ini ada huruf hamzah nih, hamzah seperti ini. Di depannya pasti ada huruf hamzah seperti ini. Ini juga ain, tuh ada huruf madnya ya teman-teman. Di depannya ada huruf hamzah. Pastikan Anda membacanya 5 sampai 6 harokat, tidak boleh kurang ya. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dibaca yang panjang teman-teman semua. 5 sampai 6 harokat ya, gak boleh kurang, gak boleh kurang dibacanya. Kalau teman-teman kurang bacanya, nanti teman-teman tidak sesuai dengan harokat harokat tajwidnya. Anda harus sesuai. Tajwid ini bukan sekedar main-main ya teman-teman. Anda membacanya harus sesuai dan pas dengan makhrajul hurufnya. Ya sekali lagi Anda menemukan tanda mad yang seperti alis manusia tadi, di depannya Anda menemukan huruf hamzah ya. Hamzah itu yang seperti ini anak-anakku semua ya. Tadi contohnya juga jelek banget dah. Nih, hamzah itu yang seperti ini yang kayak ain tapi kecil. Ini bacanya a ya, bukan a. Nih, hamzah. Nah, ini hamzah anak-anakku. Ini hamzah. Mau hamzahnya harokatnya a, i, u, an, in, un, mati kayak sekalian, itu tetap dibacanya panjang. Ya, dibaca tetap panjang. Masya Allah itu syaknya itu mad. Masya Allah. Yang benar itu sebenarnya kayak gitu teman-teman kalau baca Masya Allah. Tapi karena itu depannya itu bukan hamzah alias alif. Nah kalau alif nanti kita masuk ke materi selanjutnya dulu ya. Kalau alif itu bacanya nggak harus 6 harokat. Ya. Nah kalau yang alif itu masuknya ke dalam mad jaiz. Mad jaiz. Itu teman-teman kalau tadi mad wajib itu dia ketemu dari hamzah ketemu dengan alis, alis itu ketemu dengan hamzah, mohon maaf ya. Mad wajib namanya mad wajib, dia wajib dibaca panjang. Itu Anda menemukan mad yang bentuknya seperti alis, dia ketemu dengan huruf hamzah.
Nah, kalau Anda bertemu dengan huruf mad yang seperti alis manusia tadi, bertemu dengan huruf alif, a, i, u, ya, itu namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, dia tidak perlu dibaca 5 sampai 6 harokat. Dia nggak perlu. Ya, dia bisa 2 harokat minimal, paling minimal 2 harokat. 4 harokat atau 6 harokat. A boleh. A 4 harokat boleh. A 6 harokat boleh. Nah, Anda baca sesuai yang Anda inginkan. Ya. Mad jaiz munfasil, sekali lagi Anda menemukan hurufnya seperti alis tadi. Nah, kemudian dia didahului oleh huruf alif. Ya. Bacanya tidak perlu wajib 6 harokat. Ya, tidak perlu wajib 6 harokat. Nah, ini contohnya bagus deh kalian. Nah, kita lihat di Quran surat Asy-Syams. Ini sama aja deh. Tulisannya terus sama aja jelek. Ya, kita cari lagi ya di Quran surat yang lain. Nah, ini di Quran surat Duha tidak ada sepertinya ya. Bentar saya cari dulu. Surah apa ya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mad jaiz. Nah, nih contohnya. Ini mad jaiz. Ini mah mad wajib. Maaf, maaf, maaf. Ini mad wajib. Maaf ya anak-anakku. Nah, ini nih. Maaf, nah ini. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ma unzila ilaik. Perhatikan di sini. Ma unzila. Ini huruf ma-nya panjang, ada alisnya nih ya, alis manusianya. Dahulu huruf alif. Dia Anda baca 2 harokat pun nggak apa-apa nih, nggak wajib 6 harokat. Ya, kalau yang wajib hamzah. Ya, ini alif, jadi tidak wajib. Ya. Boleh 6, boleh 2. Bima unzila ilaika, ya. Wa ma unzila min qablik, boleh ya. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Silakan seenaknya teman-teman kalau majais, karena namanya munfasil itu artinya boleh. Boleh suka-suka Anda. Yang penting istiqomah selama baca Quran 2 harokat, kesini 2 harokat terus. Selama bacanya 4 harokat, kesininya 4 harokat terus. Selama kesininya 6 harokat, 6 harokat terus. Nah, ini ada murid saya masuk ke frame. Nasi sepi nggak pakai baju olahraga? Nah, maaf ya, iklan dulu teman-teman. Jadi teman-teman bacanya sesuai dengan harokat ya. Sesuai dengan harokat Anda. Yang enakan sama Anda apalah gitu ya. Bebas silahkan. Tergantung dari Anda masing-masing.